khususnya kepada Bapak Ibu calon jamaah haji tahun 2020. Lah ini saya sudah niat Pak, ini sudah tak niatkan ibadah wis tenanan. Nuwun sewu Bapak Ibu. Le manasik ya wis tenanan. Fotone manasik ning nggon Islam apa? Unimus ya wis dipajang ning ruang tamu. Nah, kan wis tuku oleh-oleh kira-kira kan begitu. Korak sido ki piye? Nah, kok ditunda? Tidak ada pembatalan sesungguhnya, yang ada penundaan. Nah, ya. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena memang ibadah haji itu ada syarat yang namanya istitoah. Selama ini istitoah yang kita pahami adalah kartu dari puskesmas, gitu toh. Nah, padahal istitoah itu banyak syarat kesehatan, finansial, termasuk keamanan. Itu adalah syarat istitoah yang kemudian baik keamanan pribadi maupun keamanan secara umum. Ya, termasuk istitoah itu adalah adanya transportasi perjalanan. Ya, misalnya fisik kuat, semuanya kuat, tapi nggak ada alat transportasi. Ya, berangkat habis Syawal, berangkat haji, melaku tekan kono wis Syawal meneh begitu. Jadi kalau nggak ada transportasi itu berarti syarat itu tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu tidak ada problem insya Allah. Loh, tapi gimana Pak perasaan ras do mangkat itu abot ya Pak rasanya. Nah saya beritahu Bapak Ibu, alhamdulillah. Saya selalu menyebut kata alhamdulillah. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, khususnya yang akan berangkat tahun 2020 ini, yang insya Allah akan ditunda keberangkatannya tahun 2021, yang tidak jadi berangkat itu maaf banyak. Tidak hanya kita, 1-2, tapi se-Indonesia. Ya, maaf Bapak Ibu, tumbuhkan perasaan ini bahwa yang mengalami bukan saya saja, tapi banyak orang. Bapak Ibu, dialami oleh banyak orang. Kalau ini dalam tanda petik masih agak nyaman karena tidak jadi berangkatnya atau tertundanya itu kita ketahui sejak jauh-jauh hari. Ya kan artinya masih bahkan sejak mungkin Maret April kita sudah mulai bayangan sidopora. Jadi jauh lebih siap mentalnya daripada orang-orang yang dulu pernah mengalami tidak jadi berangkat le ngabarke garek seminggu. Ya Bapak Ibu, maaf, mungkin ada yang begini Pak, dulu ada jamaah haji, bukan hanya ikut manasik, sudah syukuran haji, sudah ngundang jamaah, ngundang teman, ngundang keluarga, pengajian akbar, nyewa tenda sampai 20 plong. Pengajian, lo kok tahu Pak? Ya yang ngisi pengajian saya kok. Selesai itu kemudian kira-kira kurang 2 minggu beliau dapat kabar hajinya ditunda. Stres bisa jadi mungkin, bingung pasti ya. Kenapa? Karena kemudian bingung dia, telepon saya Ustadz, ya Allah ini gimana? Saya tanya kenapa saya nggak jadi haji Ustadz? Lah kenapa? Saya termasuk daftar yang masuk waiting list tertunda tidak jadi berangkat tahun ini. Ya sudahlah Bu, Bapak enggak apa-apa pripun wis syukuran haji ya. Ini semua orang tetangga kanan kiri sudah tahu bahwa saya akan berangkat tanggal ini, enggak jadi Pak. Saya bilang ya Allah Bu, yang sabar. Saya bilang ngomong begitu lah jawabannya, sabar pian jenengan rak ngrasake ya. Ya, saya jawab Bapak Ibu, ya tenanglah wong ini enggak jadi ya sudah mau apa. Loh tapi gimana saya ngomong dengan tetangga? Ya garek ngomong aku rak sido selesai tahun. Iya, lo tapi maaf saya malu tuh Pak, wajah saya taruh di mana? Saya jawab dokok nggone Bu. Rasa digua wajahnya itu. Tapi saya malu. Ndak usah malu, wong Ibu enggak berbuat dosa kok. Enggak berbuat maksiat. Wong sing maksiat wae bangga ada, kita tidak ada salah, tidak ada dosa kok malu kenapa? Iya Ustaz, tapi saya itu malu gimana? Saya bilang ini aja lah Bu. Kalau Ibu Bapak bingung bagaimana menjelaskan kepada tetangga kanan kiri, gini aja lah, ngadakan pengajian lagi aja. Pengajian apa? Pengajian batal haji. Gitu. Loh, oh ini saya waktu itu beliau malah, Pak jangan begitu. Lah terus gimana lagi? Daripada Bapak Ibu menjelaskan satu-satu nggak ada waktu, cukup aja undang warga yang kemarin diundang untuk diumumkan kan rampung. Wah nggak bisa begitu. Bapak nggak merasakan rasanya gimana? Tak jawab, karena saya didesak begitu. Tak jawab Pak, saya juga batal Pak. Selesai. Ya terus Bapak gimana? Iya saya santai aja, karena saya pakai ihram sudah saya beli, sandal putih yang manggo kaji wis tak tuku. Istri saya juga tanya,
ini gimana Mas kok ora sida? Ora apa-apa. Lah terus sandalnya nggo apa? Anggo mlaku-mlaku beres loh. Lah kene ihrame tak nggo kemul beres lah. Lah terus ngomongnya kepada tetangga gimana? Ndak apa santai. Malam Jumat besok ada pengajian di masjid, saya akan datang di masjid, pengumuman Bapak Ibu, saya mohon maaf memberitahukan tahun ini saya nggak jadi berangkat haji. Selesai Pak. Kepada Bapak Ibu yang sudah kemarin datang ke rumah saya membawa gula, membawa oleh-oleh, tolong diikhlaskan. Tahun depan saya mau berangkat, tolong bawakan lagi. Begitu aja. Tapi kalau Bapak Ibu kurang ikhlas, monggo datang ke rumah, gulanya, kopinya boleh ditarik lagi. Selesai, malah di masjid gergeran, nggak ada problem. Saya santai, tidak ada problem Bapak Ibu. Maaf, itu saya pernah ngalami, nggak jadi berangkat. Ya. Tetapi kemudian alhamdulillah setelah itu Allah berikan hikmah yang luar biasa kepada saya dan juga jamaah-jamaah haji yang tertunda berangkat tahun itu dan kemudian tahun berikutnya bisa berangkat dengan baik. Apalagi Bapak Ibu, insya Allah hitung-hitungan manusia, karena kita manusia di luar ketentuan Allah, ya kan, di hitungan manusia insya Allah kita akan berangkat bersama di tahun 2021. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menurut saya mari kita sikapi dengan bijak, biasa saja, tidak usah berlebihan, apalagi ini yang tidak jadi berangkat banyak, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, sementara dulu pernah ada yang tidak jadi berangkat hanya beberapa orang, dan saya berani menjelaskan begini dengan nyaman karena saya juga pernah mengalami tidak berangkat. Dan tahun ini juga tidak jadi berangkat lagi. Insya Allah semua membawa kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada peristiwa tanpa hikmah. Saya ulangi, tiada peristiwa di muka bumi ini tanpa hikmah bagi orang-orang yang beriman. Di antara hikmahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persiapan haji kita akan menjadi lebih baik, lebih matang. Ya, kan bisa jadi kalau ini, maaf misalnya kemarin pelatihan manasiknya agak terhenti lama, ya kan, hanya lewat daring, kemudian tiba-tiba berangkat, kira-kira lebih lancar meneh apa ora? Kira-kira kan begitu toh. Ya ada hikmah lah, ada hikmah. Iya, karena 2 bulan 3 bulan nggak ada pertemuan, bisa jadi pas wayang mangkat baik-baik, lama-lama baik kan begitu toh. Maka tidak ada problem. Jadi ada hikmahnya. Bisa jadi kita akan dimatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara spiritual sehingga nanti pada saatnya berangkat akan jauh lebih bagus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini saya berikan contoh satu saja karena hikmahnya pasti banyak yang akan bisa kita peroleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kayak saya pribadi itu ada hikmah yang luar biasa ketika tahun 2007 enggak jadi berangkat, tahun ini tertunda. Itu alhamdulillah saya mengambil hikmah yang bagus dan saya meyakini tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Selalu ada kebaikan di dalamnya. Maka Bapak Ibu, saya ingin tambahkan bekal haji itu, baik yang sudah maupun berangkat ini supaya untuk menjadi catatan kita semuanya. Dulu kita diingatkan bekal sebaik-baik bekal haji adalah takwa. Takwa itu apa tahu Bapak Ibu? Salah satunya adalah asyukru alal jazil warridho bil qalil. Mensyukuri nikmat yang banyak, ridho dengan yang sedikit. Syukur yang atas nikmat yang menggembirakan, tapi ridho dengan situasi yang kadang-kadang belum kita sukai. Ridho biqada'illah, ridholah dengan ketentuan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari pelajaran haji kita bisa mendapatkan banyak pelajaran tentang pentingnya kita ridho kepada Allah. Sebab apa? Saya sering menyebut hidup itu non sewu. Orang Jawa bilang urip kui sawang sinawang. Bapak Ibu yang belum berangkat mesti akan ngendika enak ya tahun wingi langsung mangkat. Ya kan? Tapi bisa jadi yang sudah berangkat, ya Allah, kan begitu melihat persiapannya kok kelihatannya Mekah saiki tambah apik apa meneh tahun 2021 kan tambah bagus lagi. Hidup itu wang sinawang. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin cerita di 2000 berapa ya? 15 apa 18? 15 kelihatannya ketika terjadi musibah di Mina. Maaf Bapak Ibu, ini hikmah haji bagi yang sudah berangkat maupun yang belum berangkat harus difahami betul.
ketika kemudian ada peristiwa di Mina, ratusan orang meninggal, ya kan, ribuan dari seluruh dunia, kelihatannya puluhan dari Semarang, ya kan, ada yang meninggal, bahkan di Indonesia itu mungkin puluhan orang yang gugur, syahid. Orang bertanya, bagi yang kemudian tidak bisa mengambil hikmah, orang akan mengatakan, mesake ya, mesake. Tapi mohon maaf, kalau mereka bisa memandang yang gugur, yang syahid itu, saya katakan yang syahid, bisa jadi maaf, yang mabrur itu yang mereka. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah haji. Yang syahid di Mina itu bisa jadi mabrur karena apa? Karena dia baru saja selesai wukuf di Arafah. Semua dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sempat berbuat dosa sedikit pun, syahid, gugur menghadap Allah. Itu bisa jadi begitu. Orang bisa jadi kita melihatnya kasihan, tetapi yang mengalami bisa jadi adalah nikmat yang luar biasa. Kita tidak tahu. Iya. Kalau mereka yang syahid itu, yang gugur itu langsung bisa mendapatkan kebaikan dari ibadah hajinya karena belum berbuat maksiat sedikit pun sudah wafat setelah wukuf di Arafah, sementara yang pulang itu masih harus mempertanggungjawabkan kehidupan duniawinya, yang bisa jadi mohon maaf semakin jauh dari hajinya, bisa jadi banyak hal dosa yang kemudian kita lakukan. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu cara melihatnya. Jadi ketika kemudian ada orang yang kemudian misalnya sakit, mohon maaf di Mekah sakit-sakitan, nggak bisa berangkat ke masjid, itu orang menilai maniman ya ini Mekah raiso nang masjid babar belas. Tapi bisa jadi, maaf, yang sakit itu ibadahnya menjadi lebih khusyuk karena tidak sempat ada yang dipamerkan. Sementara sing bola-bali ning masjid malah bola-bali cerita melahirkan kesombongan. Begitu loh Bapak Ibu cara melihatnya, wang sinawangnya, agar kemudian kita tetap bisa menikmati yang Allah berikan kepada kita. Asyukru al jazil waridho bil qalil. Syukur nikmat yang banyak, ridho dengan yang sedikit. Syukur yang menggembirakan, ridho terhadap yang kurang menggembirakan. Insya Allah Bapak Ibu, yang sudah berangkat adalah kebaikan, yang belum berangkat yang tertunda juga adalah kebaikan.